Hai guys, anak-anak generasi 90-an atau 90s pasti familiar banget dengan lagu Solaram, Semua Mencium, Si Monyet Pintar, Serba Salah, dan lain-lain. Ya, benar sekali, penyanyi lagu-lagu tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan Tiga Anak Manis. Mereka adalah salah satu grup penyanyi cilik yang sangat populer di masanya sebelum ada Trio Kwek Kwek dan lain-lainnya. Mereka sering sekali tampil di layar televisi, terutama di panggung hiburan anak-anak pada waktu itu, di stasiun channel TVRI. So, malam ini, tanggal 30 Oktober 2020, jam 8 malam waktu Indonesia Barat, saya berkolaborasi live di Instagram atau Insta IG Live bersama salah satu personel Tiga Anak Manis. Mau tahu siapa? Stay tuned! As a rule of thumb, before watching the rest of the video, please make sure that you subscribe my YouTube channel. It is Jody Alexander. Now I'll present you Hermin Febrianti. Ini dia. Halo. Akhirnya. Halo. Halo. Halo, bisa dengar saya? Bisa Jordi. Oh. Kabar? Thank you. Apa kabar? Finally. Kita Oh, chatting iya. berkali-kali tapi belum pernah ketemu ya. Iya, baru ini ya. Fans-fans kamu udah tanya kayak mana Herminnya nih? Oh gitu. Oh iya. Halo Kamu bisa semuanya. sapa fans-fans kamu. Oke. Halo semuanya para fans Tiga Anak Manis, fans aku khususnya mungkin aku cuma mau bilang terima kasih banyak kalian sudah setia terus ikuti setiap live aku. Semoga kalian berkenan dan terus ikuti di event yang selanjutnya. Thank you ya. Jangan lupa sampai selesai tonton live aku bersama Jordi. Jadi nanti kalau ini udah selesai nanti saya akan upload di YouTube juga supaya yang lain bisa nonton juga ya. Thank you. Ini penggemar-penggemarnya panggilnya Hermin ya? Ya, Yo Hermin. Oke. Penggemarnya Yo Hermin ini semua banyak banget ya, dia kirim pertanyaan-pertanyaan ke saya juga. Dan yang ada di Insta Live sekarang ini nanti juga boleh kirim pertanyaan ke saya, DM aja sambil kita ngobrol ya. Siap. Jadi saya mau kilas balik dulu nih. Kan Hermin kan dari Tiga Anak Manis dulu kan zaman tahun 90-an awal tuh terkenal banget gitu. Kalau anak-anak generasi tahun 90-an itu mereka nonton panggung hiburan anak-anak setiap hari Minggu, pasti ada Tiga Anak Manis, termasuk saya juga gitu kan. Oh iya. Dan itu, ya. Kamu bisa nggak jelasin kayak gimana sih terbentuknya pertama? Tiga Anak Manis ya? Terbentuknya Tiga Anak Manis itu sebenarnya nggak sengaja, karena gini. Waktu itu aku sama Indah, sama aku dengan kakakku juga Indah, kita sama-sama bertemu di Ancol, Taman Impian Jaya Ancol. Di situ ada wadah yang memang banyak artis-artis yang orang-orang berbakat yang memang di situ diwadahi untuk bisa bernyanyi dan bisa ditonton orang banyak gitu ya, karena di sana tempat hiburan kan. Jadi mereka mengadakan musik setiap hari Minggu. Jadi di sana itu kita Ancol nyanyi, di pasar seninya apa? Ya, di pasar seni. Nah, begitu kita nyanyi di pasar seni, tiba-tiba nggak sengaja Papa T-Bop itu menonton kita. Dan Papa T-Bop mencari ke tempat Indah. Pada saat itu yang bisa ditemui di Ancol itu, saya sudah keduluan pulang gitu ya, dengan kakak ada Indah. Nah, Indah ada di situ, diminta alamat, Papa T-Bop datang ke rumahnya Indah, terus Papa T-Bop minta diantar ke rumah saya gitu, ke rumahku. Dan akhirnya diantarkan ke rumah. Setelah itu malam ya, itu kejadiannya malam. Setelah datang ke rumah, Papa T-Bop langsung minta kita untuk join. Dia mau buat trio seperti itu. Oh gitu. Akhirnya, ada audisi gitu nggak? Atau langsung kayak Hani sama Yohan gitu? Enggak, sama sekali enggak ada audisi. Aku juga bingung ya, entah rezeki atau seperti apa ya. Kita nggak ngerti, tiba-tiba Papa T-Bop itu langsung percaya sama kita, dan dia minta kita langsung minta ukuran sepatu dan sebagainya. Papa bilang, jangan begitu, tolong dites dulu apakah anak saya bisa bernyanyi, itu kan nggak mungkin. Sudah catat begini terus anak saya nggak bisa nyanyi. Akhirnya Papa Ibu merasa tertantang. Dia bilang, baru kali ini saya ditantang
Eh, biasanya orang kalau ditawarkan rekaman zaman dulu susah sekali ya, orang tuh langsung mengiyakan, nggak usah dites. Kalau ini nggak, justru terbalik, kita yang minta tes dulu, jangan main langsung terima kita gitu. Akhirnya dia bilang coba nyanyi, dia nyanyikan lagu yang ada di salah satu lagu kita yang ayam hitam telurnya putih. Dia bilang coba nyanyikan ini, aku ikutin dengan kakak gitu ya. Begitu nyanyikan itu dia langsung suka, ada pecah suara aku dengan kakak, dia langsung suka dan dia langsung besok kita janjian di Tarsan Foto untuk kita foto cover bertiga. Hanya itu. Wow, cepat banget prosesnya. Jadi prosesnya sangat cepat. Kita 1 minggu kemudian saya langsung ke studio rekaman yang di tempatnya Rinto Harahap waktu itu. Jadi kita di sana rekaman lagu album pertama Soleram itu. Hermin nih ada yang bilang nih timnya Kak Yu Hermin dari Malaysia hadir tuh, silahkan disapa tuh yang dari Malaysia. Halo, timku dari Malaysia, Boyholic ya. Hans dan BKF TV-nya juga teman-temannya, rekan-rekannya dari TV channelnya, terima kasih ya udah nyimak, terima kasih supportnya. Dan dulu waktu awal tahun 90-an tuh aku termasuk salah satu yang beneran kayak fans beratnya Tiga Anak Manis gitu kan. Saya selalu minta kayak mama saya setiap kali ada album yang baru terus minta dibeliin album yang baru juga gitu kan. Dan lagu Soleram kan lagu pertamanya kalau nggak salah bukan? Iya, Soleram lagu pertama. Itu kalian masih kecil-kecil tuh, masih umur berapa? Kebetulan aku umur 8 tahun jalan 9, karena kita selisih 1 tahun gitu ya. Aku ke Indah 1 tahun, Indah ke kakakku 1 tahun, aku ke kakak 2 tahun jadinya. Jadi aku 8 tahun, kakakku umur 10 tahun, Indah umur 9 tahun. Jadi kita tuh benar-benar anak tangga begitu. Oh, iya, soalnya waktu kalau saya lihat lagi di cover album yang Soleram masih kecil-kecil banget gitu. Iya. Dan ini ada yang tanya nih, album pertamanya itu kan Soleram, dan itu kejual berapa, tahu nggak? Waktu itu kalau nggak salah album pertama kita itu karena kita pita ya, piringan, jadi dari Panarek itu penjualan di angka kalau nggak salah 400.000 kopi kaset. Wow, itu udah besar sekali ya pada zamannya ya? Iya. Zamannya itu pokoknya biasanya itu 100.000, 200.000 kopi itu sudah luar biasa. Kalau kita itu waktu itu sudah 400.000 kopi, itu makanya kita mendapat penghargaan dari Panarek Award. Itu untuk penjualan album terbanyak ya. Kategori anak-anak. Ya, jadi digabung ya dengan waktu itu Dua Sumbang juga ada. Jadi yang juara yang pertamanya itu Dua Sumbang dengan albumnya kalau nggak salah yang Dorder apa yang Somse ya waktu itu. Jadi itu tidak ada, pokoknya siapapun yang menggunakan pita kaset itu dia akan mendapat penghargaan dengan penjualan kaset terbanyak gitu. Pada saat itu hanya itu penghargaan dari. Jadi nggak ada kayak kategori anak-anak, kategori orang dewasa segala macam. Jadi bersaing sama semua orang gitu. Iya, bersaingnya melalui pita kaset yang terjual banyak gitu aja. Gitu. Jadi berapa iya. Dan ini ada yang bilang salam dari Arab Saudi. Oh iya. Salam, waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Dan ini ada yang lagi tanya juga ya, gimana cara membagi waktu antara belajar dan manggung pada waktu itu? Kan kalau nggak salah stasiun TV kan cuma ada TVRI ya, kalau nggak salah sama RCTI baru-baru gitu kan, sama SCTV gitu ya di Surabaya. Itu gimana tuh? Cara membagi waktu dengan belajar dengan nyanyi manggung. Jadi caranya seperti ini sih, lebih kepada kita memang ada tuntutan itu syuting gitu ya, untuk mungkin klip atau rekaman gitu. Jadi pada saat kita rekaman atau syuting video klip itu kita biasanya bawa buku karena kita nggak ada waktu lagi untuk belajar. Pulang sekolah itu pasti
kemanapun, ke lokasi syuting, biasanya kita rekaman tuh malam, ke lokasi syuting atau ke tempat acara, kita itu bawa buku. Pulang sekolah kita pasti bawa buku, karena kita pasti kerja sampai pagi gitu. Apalagi kalau rekaman atau video klip itu kita biasa kerja sampai pagi, sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi. Begitu aku sampai jam 2 pagi itu kan kita nggak ada waktu lagi. Jadi di sela kita istirahat, makan atau istirahat rehat, kita pasti buka buku, belajar sebisa kita gitu ya. Nanti kita lanjut lagi. Karena jam 2 kita sampai rumah, jam 3 nggak mungkin lagi kita mau buka buku atau apa. Jadi kita sampai rumah ya kita waktunya kita tidur gitu. Karena pagi kita harus bangun lagi untuk sekolah. Jadi bener-bener saat itu tuh lelah tapi menyenangkan gitulah. Pernah terganggu nggak? Karena kan kalau nggak salah sekarang di Jakarta atau di Indonesia kan mereka bisa sekolah dari rumah, which is homeschooling kan. Nah dulu kan kayaknya itu belum ada ya zaman tahun segitu ya, benar nggak sih? Ya benar. Jadi pernah terganggu nggak kayak mau ujian ujian umum atau segala macam gitu, gimana tuh? Ya jadi gini, pernah ada yang memang tidak bisa kita cancel pada saat ujian. Jadi ujian itu memang kita tetap ujian. Jadi kadang pernah juga satu kali waktu kita ujian sebentar selesaikan, jadi tidak ikut jamnya. Tidak ikut jam selesainya gitu ya. Pokoknya kita ujian, selesai ujian kita berangkat gitu. Kita sudah dijemput, kita berangkat. Jadi nggak pernah tertinggal sih. Kalau ujian tuh pasti ujian dulu, diutamakan ujian. Kalaupun ada satu kali momen yang tidak bisa meninggalkan event itu, sudah terlanjur kontrak gitu ya. Yaitu kita tetap melaksanakan ujian dulu, tapi kita buru-buru gitu, jadi tetap sekolah nomor 1 gitu. Sekolah nomor 1 karena dan alhamdulillah semua lulus terus, nggak ada yang harus ngulang gitu. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang mengulang, kita semuanya lulus. Iya, dan kan, masih masuk 10 besar lah. Oh ya, tiga-tiganya? Ya, iya. Jadi alhamdulillah aku kebetulan sekolah di swasta Kristen, kakak di swasta juga, Indah juga di Al-Azhar waktu itu. Jadi memang kita tuh bener-bener yang dituntut tuh pelajaran gitu ya. Pelajaran kita tuh sudah lumayan tinggi gitu ya. Jadi memang kita tetap harus konsisten, karena kalau enggak kita bisa tertinggal gitu. Jadi memang kita sambil belajar, sambil bekerja. Ya alhamdulillah aku pribadi 10 besar, kakak juga begitu, Indah juga masuk 5 besar malah gitu. Oh jadi, ya? Memang ya memang. Jadi nggak percuma dong kan, kalau nggak salah di lagu-lagu kalian ada kayak ranking pertama, ranking kedua, segala macam gitu kan. Aduh, ya, masuk ranking. Pokoknya saya ingat ya ada lagu itu. Masuk ranking pertama sih tidak ya. Iya, tapi at least masuk ranking lah, untuk sesibuk kalian tuh untuk bisa masuk ranking aja masih bagus banget setahu saya. Iya, 10 besar aja ya memang sih. Cuma kan harapan orang tua tetap walaupun kita kerja dengan karir kita gitu ya, tapi maunya si orang tua tetap kalau belajar kalau bisa masuk 5 besar. Tapi ya kalaupun masih masuk 10 besar, mereka juga nggak terlalu menuntut ya. Yang penting mereka masih bersyukur anaknya tidak tertinggal. Dan kalian semua tuh enjoy gitu ya waktu itu melakukan kayak nyanyi di mana-mana segala macam, nggak ada yang kayak enjoy banget, terpaksa enjoy gitu. enjoy banget. Kita nggak ada yang merasa kita dijadikan apa gitu sama orang tua, enggak jadi beban. Kita tuh justru lebih kepada menikmati gitu, karena ini seni, kita itu memang ada darah seni ya, jadi kita benar-benar menikmati pekerjaan ini gitu ya, kita senang sekali gitu. Kalau nggak salah ayahnya Hermin juga penyanyi atau musisi juga ya? Ya, almarhum papaku tuh musisi juga dan guru vokal juga, alhamdulillah. Oh gitu, pantesan anaknya pintar nyanyi semua. Terus ada lagi pertanyaan yang sampai ke saya, sudah manggung sampai kemana saja pada waktu itu? Manggungnya sampai kemana-mana ya. Jadi
kita tuh banyakan event itu misalkan diajak ke luar kota, lebih banyak sih luar kota sebenarnya waktu itu. Karena zaman dulu itu kita SCTV aja adanya itu kita harus syuting di sana, di Surabayanya langsung. Surabaya. Jadi kita langsung ke sana gitu. Pernah sekali mereka ulang tahun SCTV itu kita aku diundang Tiga Anak Manis. Itu karena kita tidak ke sana, jadi beberapa artis juga yang untuk mengisi acara itu kita buat syuting di sini, di cottage ya, Putri Duyung Cottage Ancol. Nah itu kita buat di sini gitu. Itu pun nggak sering gitu. Kebanyakan sih kita luar kota, tapi dalam kota juga banyak. Hanya kalau dalam kota itu kita lebih memilih hari ya, seperti misalkan hari Sabtu Minggu gitu. Kalau luar kota sih memang seperti itu ya, cuma lebih banyak kita ambilnya Sabtu Minggu itu di dalam kota gitu. Sering sih keluar kota juga. Sempat sampai ke luar negeri juga nggak, Hermin? Dulu sempat mau ya, tapi karena mungkin nggak ngerti lah manajemen itu apa kendalanya, jadi nggak jadi. Waktu itu kita ada undangan mau ke Malaysia atau Brunei waktu itu kalau nggak salah. Jadi kita belum sempat ke sana karena ya kan waktu itu kita masih di bawah naungan manajemen juga ya. Jadi ada manajer kita yang Mbak Del itu, dan juga kadang Papa Tibob juga ikut memanage kita gitu ya. Jadi kita pokoknya ikut aja lah, mereka punya event di sini, mereka sudah jadwalkan tanggal sekian di bulan ini, tanggal sekian hari ini gitu. Ada jadwalnya di sini. Jadi alhamdulillah nggak pernah kosong sih. Jadi memang padat terus. Itu dari tahun berapa sih aktifnya, sampai tahun berapa sih? Aktif aku Tiga Anak Manis. Aktif itu dari tahun 90 ya, 89 proses, 89 akhir, 90 keluar lagunya Soleram sampai 2005, 2006 itu kita masih juga ya? Produksi. Ya, produksi lagu terakhir. Itu yang mobil tua itu ya? 2006, 96, sorry. 90 sampai 96. Oke, 6 tahunan ya? Iya. Itu sempat kayak ini nggak, kayak aduh kehilangan masa-masa kecil gitu, sempat kepikiran begitu nggak? Kehilangan masa kecil yang seperti apa nih? Misalkan kayak teman-teman yang lain gitu. Biasa kan anak-anak seumuran pada waktu itu kan kayak main ke rumah tetangga atau ke teman-temannya, atau habis pulang sekolah masih main segala macam sama teman-teman sekolah. Tapi kan banyaknya kegiatan Tiga Anak Manis kan pasti waktu itu kan pasti agak berkurang ya. Jadi kalau kehilangan masa kecil sih enggak ya, karena buat kita masa kecil kita itu indah juga gitu, makanya menyenangkan lah gitu. Nggak semua anak kecil di zaman kita dulu bisa seperti kita, mungkin tidak seberuntung kita gitu ya, tidak seberuntung kita. Ada kalanya anak-anak berkeinginan juga seperti kita gitu ya, pada saat itu mereka ingin juga, pengen juga, seneng ya jadi artis, seneng ya jadi kalian gitu. Itu sih kita rasakan. Oh ya, berarti kita bersyukur ya kita bisa jadi seperti ini gitu ya dulu. Nah, kalau untuk kehilangan masa kecil aku rasa enggak sama sekali, karena kita tetap ada waktu kok. Kita tetap ada waktu gitu, belajar, bekerja sambil bermain gitu. Pada saat kita main keluar kota, kita hiburan, jalan-jalan juga sekaligus gitu kan. Kita isi acara di mall misalkan, event di mall. Ya kita juga sekaligus jalan-jalan gitu kan. Jadi saya rasa malah justru zaman dulu nggak mudah gitu ya, kita mau keluar kota, kita mau ke mall, kita mau menikmati apa itu aku sih rasakan itu, dan aku merasa beruntung aja. Jadi nggak pernah merasa rugi atau kehilangan masa kecil yang seperti apa gitu. Dan trio waktu itu juga nggak terlalu banyak ya, Hermin ya? Ya, trio itu dulu itu nggak banyak, karena gini, aku juga nggak ngerti ya Papa Tibob bisa punya ide pemikiran untuk membangkitkan trio gitu ya. Pada saat Papa Tibob punya ide dari Melisa, setelah Melisa dia punya ide untuk membuat trio.
Nah itulah pertama kita, trio pertama yang hadir waktu itu ya memang kita 3 anak manis ini. Dan ternyata jadi contoh Booming. buat yang lain. Akhirnya muncul ya. Akhirnya bermunculan kan artis-artis cilik lain. Ada 3 anak cantik. Artis-artis ya, 3 anak cantik. trio lari. Ada 5 anak centil, 5 anak trio laris tuh. Iya, ada banyak sekali. Sebelum jadi ada trio setelah baru kesananya trio kwek-kwek. Memang trio kwek-kwek itu kayaknya udah di akhir-akhir ya. Nah itu banyak sekali gitu. Setelah kita, makanya Papa T-Bob selalu bilang kita tuh pendobraknya ya, karena memang setelah itu baru ada yang lain. Iya. Dan ini kamu punya fans tuh masih kayak halo segala macam. Dan thank you loh untuk semuanya yang udah gabung di sini juga, dan kalian boleh komen dan juga kalian boleh DM saya untuk kalau mau tanya-tanya yang lain. Saya juga masih ada beberapa pertanyaan dari fans kamu yang lain. So, pada waktu itu berapa penghargaan yang 3 anak manis sudah terima sampai sekarang? Penghargaan yang sudah diterima 3 anak manis ada 2. Panarek dengan HDX Award. Panarek Award dan HDX Award. Itu HDX Award di tahun 92 itu lagu Semua Mencium. Itu sama juga penjualan kita kaset terbanyak dengan 600.000 kopi waktu itu. Wow. Jadi kita dapat penghargaan itu dari HDX Award. Yang mendapatkan hadiah juga satu lagi lagu anak-anak tuh Ria Enes. Susan ya. Cita-cita itu ya. Iya. Dan waktu itu HDX Award tuh mungkin kayak AMI ya sekarang. Ya, seperti itu. Lebih besar dari Panarek ya, karena waktu itu HDX itu yang menggunakan pita kaset itu banyak sekali pada saat tahun kita itu, tahun 99 sampai 93, 94 itu banyak pengguna pita kaset itu gitu. HDX itu memang lumayan banyak gitu. Jadi memang di satu gedung aula besar ya, gedung besar itu di sana banyak artis-artis yang memang mendapat penghargaan, termasuk kalau nggak salah itu ada almarhum Poppy Mercury juga kalau nggak salah yang mendapat. Dan kalian masih kecil-kecil gitu ya? Ya masih kecil. Ya kita aku kalau nggak salah aku umur 10 deh, 9-10. Ya 10 tahun. Terus, nah sekarang kan akhir-akhir ini kita lihat nih kayak ada 3 anak manis reborn, terus ada gitu kayak mau comeback segala macam. Ada lagunya kalian menyanyikan kembali juga lagu 3 anak manis yang dulu, dan juga ada single juga yang menyanyikan lagu anak kalau nggak salah. Itu jadi sekarang programnya apa dan rencananya gimana nih 3 anak manis yang sekarang? Oke. Kalau untuk nyanyikan lagu anak itu sebenarnya kita punya misi. Aku beserta almarhum Papa T-Bob. Papa T-Bob hubungi aku waktu itu, dia bilang kita ketemuan, Om Wanda mau ajak kalian gabung lagi untuk menghidupkan dunia anak, menyanyikan lagu anak. Oke. Aku hubungi Indah, aku hubungi kakakku, dan kita akhirnya ketemu dan sepakat kita buat satu lagu baru dan 3 lagu recycle. Dan lagu ini memang memotivasi sekali untuk visi kita ya. Kita punya visi, kita punya misi. Tujuan kita itu untuk menghidupkan dunia anak, menggebrak lagi dunia anak, karena di zaman sekarang tidak banyak dan memang hampir sudah tidak ada lagi anak-anak yang menyanyikan lagu anak. Dunia anak ini menurut Papa T-Bob dan kita ini seperti mati suri. Gitu kan, lagu anak itu tidak ada. Jadi memang anak-anak ini menyanyikan lagu-lagu dewasa gitu ya. Nah ini kita miris gitu, kita tuh prihatin lah, kita sedih. Makanya Papa T-Bob ajak aku, dan ternyata aku setuju, yang lain juga setuju, jadi kita mulai lagi itu. Dan ini Yohani baru join tuh, kakak kamu tuh. Oh iya, kakakku di Jepang kan harus. Iya, halo Hani. Ini ada pertanyaan dari Boy K. Holik ya. Apa ada keinginan untuk membangkitkan kembali dunia anak-anak seperti dulu? Mumpung kita masih di topik itu. Iya,
sangat ada. Aku berkeinginan sekali menghidupkan lagu anak-anak ya, karena eh, kenapa kita tertarik gitu, merasa tertantang juga, karena memang benar-benar anak-anak sekarang nggak ada yang menyanyikan lagu anak, dan memang kita juga dengar nggak ada lagu anak-anak yang keluar gitu ya, yang sekarang nggak ada lagi orang-orang yang mengkaryakan anak-anak dan berkarya untuk anak-anak atau menciptakan lagu untuk anak-anak, nggak ada. Jadi hanya Papa T-Bob dan Papa T-Bob aja gitu kan. Makanya Papa T-Bob aja kita untuk coba, kita yang memang sudah dewasa ini, kita nyanyikan lagi, tapi menyanyikan itu untuk mengajak anak-anak dan mengajarkan orang tuanya juga untuk mengajarkan anak-anaknya, yuk ajak anak-anak kita nyanyikan lagu anak gitu. Seperti itu sih. Iya, soalnya sekarang ya zamannya udah kayak zaman digital dan segala macam, YouTube segala macam. Jadi anak-anak pada nontonnya itu, dan udah lagu-lagu anak-anaknya udah mana deh, nggak terlalu deh. Jadi anak-anak itu sibuk dengan gadget ya. Sudah, jadi acara TV apa mereka sudah nggak ada, karena di TV pun udah nggak ada acara hiburan untuk anak-anak gitu, nggak seperti zaman aku dulu tahun 90 itu ada panggung hiburan anak, ada acara dari Dunia Manis Dunia Kita, ada Home Pimpa gitu kan, menyusul ke kekiniannya Tralala Trilili. Jadi banyak sekali acara untuk anak-anak. Kalau zaman sekarang itu benar-benar kita hampir tidak ada ya, hampir tidak ada itu. Ini sebenarnya jadi fokus untuk pemerintah juga sih, kalau menurutku ya. Jadi sekarang masih in progress. Jadi kalian masih terus lakukan itu ya? Ya, kayaknya kita masih terus ingin mengkampanyekan itu. Maksudnya dalam bentuk lagu ya, karena aku juga kemarin begitu ada yang mau, salah satu manajemen gitu ya, college mau minta kita untuk bikin lagi 3 Anak Manis, dan dia mau memanage kita. Oke, aku bilang kita siapkan ya. Waktunya yang nggak cun ya, kakakku kan di Jepang, Yohani. Nah kalau Indah memang ada di sini gitu, tapi kakakku yang agak sulit gitu, jadi kita harus benar-benar kumpul dan baru kita bisa rekaman. Kalau nggak ada kakakku itu juga sekarang kan kerja ya? Kerja di departemen apa gitu ya? Ya, Indah itu kesehatan ya gitu, di departemen kesehatan. Ya, itu Indah dia sebagai PNS gitu. Jadi kamu Yohani sekarang kesibukannya apa di Jepang? Kalau Yohani itu di Jepang itu ya dia ada, karena di Jepang itu kan orangnya get ya, aktif orangnya, nggak ada yang santai. Jadi dia tetap ambil kesibukan dengan bekerja juga gitu. Selain dia urus anak gitu kan, urus anaknya karena anaknya sudah mulai remaja gitu. Ya anak sudah mulai mandiri, sudah bisa ini sendiri gitu kan. Jadi paling dia urus anak sama dia bekerja juga gitu. Itu anaknya Hani bukan yang nyanyi di depannya yang waktu menyanyikan lagu anak-anak itu? Iya betul, itu anaknya kakakku. Hani. Udah gede ya anaknya ya? Iya. Sekarang udah lebih besar lagi dan udah malu, udah nggak mau dia. Gitu. Dan kamu sendiri anaknya berapa sekarang, Hermin? Aduh, anak bicara anak jadi malu kan. Anakku 4. Yang bener. Bener. Gak kelihatan loh. Aduh, alhamdulillah kalau nggak kelihatan dari kamera mungkin. Ibu masih hidup? Alhamdulillah, mama masih ada. Dan ini ada pertanyaan juga. Kamu sekarang kan single juga nih. Jadi nanti bakal fokusnya ke single atau mau ke yang 3 Anak Manis gitu? Oke. Sementara karena kakakku masih ada di Jepang, belum bisa pulang ke Indonesia karena keadaannya. Aku akan fokus dulu di single solo karirku gitu ya. Setelah itu kalau kakakku sudah datang seperti janji aku waktu itu, aku juga mau coba menggarap lagi untuk 3 Anak Manis, karena aku masih tetap mau mengkampanyekan yang tadi itu gitu. Aku tetap mau menghidupkan
mencoba menghidupkan dunia anak. Mungkin nanti aku bekerja sama lagi dengan Om Wahyu WHL sebagai arranger musik kita dulu gitu, atau dengan yang lainnya gitu ya, untuk lagu-lagu Papa T-Bob atau lagu-lagu lain yang memang sifatnya untuk anak-anak gitu. Untuk yang single solo karir sendiri gitu, apa ada rencana untuk kerja sama musisi yang lain, mungkin Melly Guslo atau siapapun itu? Kalau ke arah sana belum, karena aku masih fokus dengan solo ya, dengan solo, karena masih banyak sekali lagu-lagu ciptaan dari pencipta-pencipta yang menciptakan lagu-lagu aku sebelum, dan yang baru-baru ini juga band aku masih banyak lagu-lagu yang perlu aku garap gitu, yang harus aku selesaikan gitu ya. Jadi kayaknya aku belum berniat ke sana gitu. Nanti setelah itu mungkin barulah aku ada niatan, tapi itu nanti prosesnya mungkin masih lama lah. Untuk dalam waktu dekat sini aku belum mau menggandeng ini ya, tapi ya kita nggak tahu lah gitu ya Jordi, karena kita kan hanya manusia yang bisa berencana ya, tapi Tuhan yang menentukan. Aku nggak tahu, mungkin nanti ada jodohku dengan siapa untuk bernyanyi kolaborasi, ya itu boleh-boleh saja gitu. Nanti siapa tahu kita bisa collab juga kalau misalnya. Oh iya, siapa tahu. Nah mungkin kalau Jordi bisa datang kita bisa collab. Kan Jordi penyanyi juga kan. Aku suka nyanyi sih. Minimum kita karaoke bareng deh. Oh iya, oke. Kita rekaman bareng juga boleh. Ada rencana keluarin album nggak? Album. Karena album itu kan memang harus banyak ya. Nggak bisa karena aku sendiri. Tapi coba nanti lah. Mungkin kita kemas dalam satu album gitu. Itu bisa jadi, kita nggak tahu juga. Tapi untuk saat ini masih single aja, karena ada dari salah satu laguku itu kan lagu religi ya, jadi kita belum banyak gitu. Nanti mungkin kalau sudah banyak kita mau kemas untuk album atau kita membuat lagu-lagu baru lagi dalam bentuk untuk dijadikan album gitu ya gitu. Saya mau nyapa fans kamu dulu ya, nih ada Reza. Halo Reza. Oh iya Mas Reza Badara, oke. Ada Mas Reza itu Mas Reza itu salah satu pencipta lagu di lagu singleku yang solo. Mas Reza itu ada menciptakan 2 lagu, dan kebetulan laguku yang kemarin Rasa Cinta yang terbaru itu aku juga pakai arrangernya itu Mas Reza Pardani. Sama yang Kerinduan tuh enak sekali, sama yang yang izin itu. Izinkan aku mencintaimu. Iya. Itu keren loh, keren banget. Terus kamu ya, ada fans club nggak sih? Fans, aku ini doang sih ya fans, ininya 3 Anak Manis aja ya. 3 Anak Manis aja, itu pun aslinya tadi ada ya kayaknya dari dia. Aku nggak pernah, karena dia aja yang aktif mengumpulkan gitu, termasuk dari pihak Gen 90 ya. Aku sendiri belum pernah, aku nggak ada buat itu ya. Mungkin nantilah manajemen, karena Mas Reza ini juga salah satu tim manajemen aku sebenarnya. Gitu. Dari label aku juga. Oh gitu. Dan ini kan maksudnya Yoharmi ini sekarang maunya tuh image-nya masih mau image 3 Anak Manisnya itu masih mau melekat, atau udah mau kayak gimana tuh? Kan ada tuh penyanyi yang dari penyanyi cilik terus nanti image-nya pas sudah dewasa dia nggak mau penyanyi ciliknya tuh melekat lagi. Enggak. Oke. Kalau aku, biar bagaimanapun aku pernah kecil dan besar namaku di sana di 3 Anak Manis. Jadi sampai kapanpun, karena 3 Anak Manis belum pernah ada kata bubar, kita tidak pernah bubar. Jadi 3 Anak Manis akan tetap ada dan selalu ada. Dan aku terus akan menggunakan, tetap akan ada image 3 Anak Manisnya dalam diri aku. Begitupun kakakku Yohani dan juga Indah gitu. Seperti itu sih. Jadi kacang nggak lupa kulit. Ya, jadi aku nggak mau seperti itu. Jadi aku tetap, aku Yohermin Rianti yang dikenal sebagai mantan artis cilik itu 3 Anak Manis, itu aja.
Bagus banget, saya suka. Ini ada si boy K-holic itu, dia minta nyanyi Kak. Nyanyi boleh sedikit aja, bisa nggak? Oh iya, nyanyi lagu apa nih? Lagu terserah lagu apa deh. Okay. Yang izinkan aku mencintaimu atau yang mana? Yang terbaru dia apa? Rasa cinta. Yang terbaru Rasa Cinta. Yang Rasa Cinta, oke. Aku ambil refnya ya. Rasa cintaku, sayangku, hanyalah untukmu. Semua rinduku, hatiku telah jadi milikmu. Bila semua itu tak juga mampu hapuskan ragu, terserah bagaimana kau menilai cintaku. Ini kayak lagu lama ya, didaur ulang gitu ya? Enggak, itu lagunya Ganzgat dan aku dulu bersama Ganzgat. Jadi waktu itu aku punya grup band Ganzgat namanya di tahun 2000. Nah, aku itu salah satu personil kita tuh vokalisnya juga Siti KDI, dan kebetulan band kita tuh menciptakan lagu-lagu sendiri itu. Drummer aku, Hans, itu menciptakan lagu sendiri, gitaris aku, Mia, menciptakan lagu sendiri. Jadi lagu-lagu mereka itu banyak sekali gitu, yang harusnya sebenarnya kita bisa kemas gitu ya, jadi karya gitu. Dan baru terpikir sekarang ini gitu, sejak aku solo karir, baru aku mau coba gitu kan. Makanya mereka respon, mereka support, aku garap itu lagunya. Dan genre-nya kan kayaknya beda ya, agak lebih pop disco gitu ya, lebih cepat ya beatnya ya. Iya, sebenarnya dulu nggak seperti itu, cuma karena sekarang aku mau buat sesuatu yang beda, jadi coba dibuat seperti ini, bisa nggak? Oh bisa ternyata gitu. Jadi Mas Reza juga yang aransemen itu. Aku mau sapa Andi Syadam ya, dia setahu aku dia juga pembawa acara di acara review rumah gitu. Thank you for joining in, Andi Syadam. Dan juga jadi itu Rasa Cinta itu. Jadi terus kamu udah jadwal mangga udah mulai banyak lagi nggak sekarang? Ya, sudah mulai banyak karena keadaan COVID ini mulai normal ya. Maksudnya bukan mulai normal, mulai PSBB ini sudah mulai ditiadakan gitu kan, perlahan. Jadi mulai tanggal 8 nanti insya Allah juga aku sudah mulai ada event di Jakarta. Kemarin-kemarin sih masih di luar kota ya, tapi itu juga nggak banyak gitu. Karena kan memang masih COVID ya, masih banyak kekhawatiran. Jadi aku juga nggak terlalu ambil banyak gitu. Jadi memang kalau yang di dalam kota ini aku baru mau ambil, baru mau mulai diterima lah gitu. Termasuk nanti tanggal 8 insya Allah ada event kita di Gen 90 itu, ada acara kita di daerah Bekasi kalau nggak salah. Itu mereka minta aku juga isi acara di sana, dan saya sepakat ya, mudah-mudahan insya Allah semuanya berjalan lancar lah, aku bisa isi di sana. Semoga ya. Dan apa namanya, ya nanti kalau itu direkam ditaruh di YouTube, Hermin, supaya makin banyak orang yang nonton. Oh iya, pasti itu akan didokumentasikan. Kalau aku di Indonesia, aku pengen banget datang, udah pasti aku datang deh itu. Iya, makanya nanti kalau sudah aman dari COVID, datang dong ke Indonesia, kita ketemu. Pasti, aku minimum satu tahun sekali pasti datang jenguk orang tua. Pasti pulang ya. Iya. Siapa tahu kita bisa ketemuan. Terus apa namanya? Kenapa? Ya insya Allah bisa datang ya. Iya. Terus jadi lebih banyak di ini kan. Terus sudah ada mulai wawancara gitu kan? Aku sih di TV, kemarin TV gitu, ini kan off air ya. Yang sekarang lagi banyak. Iya. Untuk TV belum, karena gini, banyak
banyak sekali yang dari permintaan itu 3 anak manis, karena nggak mungkin lah 3 anak manis yang muncul aku sendiri juga nggak mungkin gitu ya. Itu pastinya harus bertiga gitu. 3 anak manis, kalau yang hadir cuma 2 juga itu bukan 3 anak manis namanya. 2 anak manis. Iya, 2 anak manis. Jadi memang waktunya yang tadi belum pas gitu ya. Jadinya tunggu kakakku juga ada gitu, baru kita bisa terima itu gitu. Untuk solo karirku sendiri sih, untuk TV ya memang belum ya, tapi untuk 3 anak manis sudah ada gitu. Cuma akunya juga 3 anak manis kan karena kita sudah up sebelumnya di lagu 3 anak manis yang kemarin sama Kakak Tibok juga sudah coba men-share gitu kan ke stasiun TV untuk event kita gitu, karena kita lihat kampanye di dunia anak ini gitu. Iya. So tadi saya mau tanya, kalau saya lupa sekarang. Kalau kamu sama Indah sama Hani gitu masih suka keep in touch gitu nggak sekarang, kalau misalnya walaupun lagi nyanyi bareng? Ya masih dong gitu. Pastilah kalau sama mereka, karena gini, kenapa kita masih bisa gabung, kita masih bisa nyanyi, karena itu tadi kita nggak pernah lepas. Pernah sih beberapa waktu kita lost contact semua gitu ya, tapi aku dengan kakakku nggak lah, karena kan kita satu keluarga ya, jadi pasti tapi kalau sama Indah pernah, karena waktu itu Indah dengan kesibukannya yang memang tidak ada waktu lagi untuk mungkin hal lain, mungkin saat sekarang sudah mulai longgar gitu ya, itu sempat kita lost contact gitu ya, tapi belakangan ini sih enggak ya, kita bisa sering gitu ya. Kapan hari itu aku chatting sama dia loh, hampir kayak sesiangan gitu, kita chatting di WhatsApp gitu together. Oh iya. Dan ya tapi ini kok sebenarnya 3 anak manis itu kalau dikumpulin seru ya. Seru. Rame ya? Karena dia berame, karena kita tuh banyak sekali ceritanya gitu ya, cerita lucu, cerita sedih, cerita yang gemes gitu ya. Iya. Jadi kalau ngomong dengan nanti ketemu pasti nostalgia gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau pas ketemu Jordi datang, pas kita ada kumpul bertiga ya, mudah-mudahan. Jadi biar seru-seruan banget. Terus ya itu kan di Instagram kan sekarang ada kayak instanya 3 anak manis, terus instanya Hermin official, ada Indah Prat juga sama Mihani. Yang 3 anak manis itu siapa yang manage Instagramnya? 3 anak manis itu ada admin kita itu kalau nggak salah Berry ya, atau siapa ya, aku nggak tahu, lupa juga aku. Kalau yang aku kan sekarang timku ya, 3 anak manis juga kayaknya masih dipantau sama tim kita, cuma waktu itu yang buat itu tuh Berry Dengah ya kalau nggak salah, dia yang buat, karena dia fans fanatik 3 anak manis sih memang dia. Iya, dia di garis depan ya. 3 anak manis, jadi memang dia yang buat semua, dia yang mengumpulkan semua fans 3 anak manis gitu. Jadi kalau ada fans yang nanti mau bergabung itu tinggal join follow 3 anak manis punya Instagram aja ya? Iya. Dan kalau fans-fansnya Kak Hermin sendiri tinggal follow You Hermin official aja ya? Iya, tinggal follow aku aja. Nanti ya sama aja sih, 3 anak manis juga ada berita terbaru aku juga kayaknya ada deh, jadi selalu update gitu ya. Kayaknya hampir setiap hari mereka taruh foto-foto yang baru terus gitu ya. Kak Hermin juga di ininya juga kan, di Instagramnya juga. Jadi aku sih ya karena jujur kalau aku sih sebenarnya nggak terlalu paham ya, jadi aku ada tim yang memang mereka bantu aku gitu ya, jadi aku nggak sendirian. Next projectnya apa nih Kak Hermin sama 3 anak manis juga? Oke, next project solo dan 3 anak manisnya, next projectnya apa? Ya.
Kalau solo aku tetap aku lagi sedang rilis lagu single lagu baru juga. Ada 2 lagi yang masih belum keluar. Kemarin baru 1. Next aku mau buat itu sambil berjalannya off air. Dan ada juga untuk 3 anak manis. Insya Allah kalau Allah mengizinkan ada waktu dan kesempatan kakak bisa pulang ke Indonesia lagi, keadaan sudah aman, membaik. Kita mau garap lagu yang banyak permintaan kemarin untuk lagu yang kumpul lagi, 3 anak manis dari lagu kumpul lagi. Ya, judulnya kumpul lagi. Itu ada di album yang mana ya? Ya aku juga agak lupa waktu itu. Itu juga jadi pertanyaan. Aku belum buka-buka kaset lagi sih ya. Itu kalau nggak salah ada di album Semua Mencium. Kalau nggak salah atau di Semuanya Pintar antara album kedua dan ketiga lah. Aku sih atau yang ini ya, yang nadanya kayak asik-asik bernyanyi gitu kan? Ya betul ya betul. Itu yang bertiga kumpul lagi. Iya. Itu kalau nggak salah ada nama-namanya kalian waktu itu ada di lagu itu bukan ya, kayak ada. Iya betul. Indah Pratiwi, Yohani Martini, Yohani Martini bersama Yohermin Febrianti. Gitu. Yes, tuh kan aku tuh beneran fans berat kamu loh, beneran aku. Oh iya, terima kasih ya. Terima kasih Jordi. Sebelum kita tutup ini, pesan-pesan untuk penyanyi sekarang. Ya. Atau generasi sekarang ya. Dewasa atau anak-anak seluruhnya ya? Atau pesan-pesan untuk orang-orang yang mau menjalani karir sebagai penyanyi, itu gimana? Pesan-pesan untuk orang yang ingin menjalani karir, yang mau pemula untuk berkarir ya, menyanyi ya, tips-tipsnya. Kalau menurut aku jangan pernah ragu, silakan dicoba. Kalau kita punya bakat, kita punya kemampuan, dan kita punya talenta di sana, kita juga ada sesuatu lagu atau karya yang bagus untuk diperdengarkan ke publik, kenapa enggak? Silakan dicoba, karena dunia sekarang ini lebih mudah dibanding tahun aku dulu kecil. Tahun 90-an itu lebih sulit. Zaman sekarang itu lebih mudah karena dimudahkannya dengan digital. Seperti seperti YouTube, seperti Instagram, seperti Facebook, seperti Twitter, ya kan, banyak sekali. Jadi media-media yang bisa mengangkat dan bisa meng-up itu semua itu mempubliskan itu banyak sekali. Jadi mudah sekali gitu. Kenapa enggak kita coba gitu kan? Kalau kita itu melakukan sesuatu itu karena kita ingin memberikan sesuatu hal yang positif, menyenangkan orang, menghibur orang, lakukan gitu. Jangan pernah ragu. Tuh dengerin tuh semuanya tuh. Just do it, lakukan yang terbaik, dan nanti insya Allah pasti ada jalannya, ya nggak? Ya, jangan pernah takut. Nanti saya nggak ada yang nonton, enggak. Suatu saat pasti kamu akan mendapat penonton. Ini saya lagi ketawa nih sama Yohani punya komen. Ya. Mbak Min, Jordi juga suaranya bagus banget loh. Ya, kakakku pernah bilang. Jordi itu kan aku cerita, aku bilang saya mau ada live nih. Nanti kita gantian ya. Begitu aku selesai, nanti next bulan berikutnya atau kapan, Indah, kakak gitu ya. Dia bilang kakakku bilang, ya ternyata Jordi itu suaranya tuh bagus loh. Memang dia nyanyi ya. Dia mungkin penyanyi katanya. Oh jadi bagus suaranya. Dan aku juga sempat dengar. Oh iya benar-benar. Kenapa nggak nyanyi gitu kan? Kenapa nggak buat single lagu? Boleh nanti kita collab lah ya. Boleh nanti kita kolaborasi ya. Kalau dulu nih balik tahun 90, kalau misalnya kalian 3 anak manis tambah aku, jadi namanya apa? 3 anak manis dan 1 anak tampan. Dan one boy apa ya gitu. Fit ya, featuring ya. Jadi kalau sayang banget ya Papa Tibo udah pergi duluan, nggak sempet ini, kalau nggak aku udah ajakin collab tuh. Oh iya Papa Tibo
Tapi enggak, masih bisa kok Jordi, karena semua karya-karya Papa T-Bob itu sekarang diwariskan dan diserahkan ke anaknya T-Bob. Jadi T-Bob yang mengelola. Anaknya dulu semua. suka Jadi yang kalau- ada di video klip itu bukan yang Iya, lucu iya, itu. iya. Kritik. Iya betul, itu yang kritik-kritik yang ya itu memang ya itu T-Bob. Gitu. Sekarang ya udah nggak yang lucu gitu ya. Ya udah, nanti abis ini aku coba kita ngobrol lagi, aku minta kontaknya, siapa tahu aku bisa collab sama dia, IG live sama dia juga ya. Okay. Dan pasti. ya ada lagi pesan-pesan lain yang kamu mau sampaikan ke fans Kak Hermin? Oke. Untuk fans Tiga Anak Manis khususnya, aku mau berpesan ya, jangan pernah bosen, jangan pernah tidak mengikuti perkembangan kita Tiga Anak Manis, karena setelah ini pasti akan ada keseruan-keseruan yang akan kita buat Tiga Anak Manis khususnya ya, pasti, karena kita akan coba mengobati rindunya fans Tiga Anak Manis gitu, sesuai dengan permintaan-permintaan yang ada. Jadi terus ikutin kita terus dan kepoin kita terus. Of course. Dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu pertanyaan dari penggemar-penggemar Kak Hermin sama Tiga Anak Manis yang tadi saya tanyakan semua, dan saya udah tanyakan semua, termasuk pertanyaan dari Boy K. Holland juga. Jadi aku gak ada utang nih ya sama penggemar. Oke, nggak ada. Jadi memang aku ini udah mau kenapa? Ya, aku juga karena kemarin kita habis live juga ya di salah satu TV channel YouTube channel tangga nih temen gitu kan. Nah, BKF TV. Nah, aku jadi agak ini ya mepet karena banyak juga aku harus persiapkan ini. Jadi maaf juga kalau tadi agak tertunda, agak ini ya, karena aku memang benar-benar tadi ini banyak yang harus aku persiapkan gitu, seperti lagu aku yang lagi proses mixing gitu kan, dari kedua lagu aku yang sedang proses mixing untuk semuanya, jadi aku banyak yang diurus gitu, jadi mohon maaf lah kalau ada keterlambatan. Semua orang lah pokoknya seneng banget tungguin acara ini dan tungguin kita punya obrolan, dan aku juga udah excited banget dari kemarin gitu, aku udah kasih tahu orang-orang gitu untuk kayak hey watch kita ya gitu. Ya karena kalau aku sih yang jujur ya, kemarin itu aku agak bingung, jadi baru aku tadi aku agak share-nya tadi ya, yang kemarin pertama aku sempat share gitu, tadi aku share-nya gitu. Tapi nggak apa-apa, next kita pasti tinggal berapa detik lagi. Aku nggak mau nanti kita keputus tiba-tiba, jadi kita close aja dulu sekarang ya. Oke. Jadi untuk semuanya terus ikutin follow yohermin.official Instagramnya, dan terusin ikut kegiatan-kegiatannya. Jangan lupa download lagu-lagu terbarunya Yohermin, dan juga kita tunggu penampilan Tiga Anak Manis yang berikutnya ya sama Yohermin juga ya. Terima kasih ya Jordi, terima kasih sekali sudah bersedia buat kita live collab begini untuk mengobati rindunya para penggemar Tiga Anak Manis khususnya. Terima kasih ya. Thank you Kak Semoga Hermin. Jordi selalu sukses juga dengan live-nya. All the best. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye.